Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan PPT yang berjudul Persatuan dan Kesatuan pada Masa Demokrasi Liberal. Anggota kelompok 8 atau kelompok saya terdiri dari Pinkan Fitri Ayunda absen 21, Riyadi Jaya Bimantoro absen 23, dan Salsabila Fiora Pramita atau saya sendiri absen 24. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang, demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Sejarah singkat tentang demokrasi liberal. Pertama adalah pergantian kabinet yang cepat. Lalu diikuti oleh pemilu pertama pada tahun 1955. Lalu Indonesia pertama kali menjalin hubungan politik dengan luar negeri hingga berakhirnya demokrasi liberal yaitu dekret presiden. Ciri-ciri demokrasi liberal antara lain adalah yang pertama, partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Kedua, terfasilitasinya kebebasan individu. Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia. Kekuasaan pemerintah yang terbatas hingga pemerintahan yang dapat membentuk hukum sesuai dengan suara mayoritas di parlemen. Kabinet-kabinet yang memegang pemerintahan pada masa demokrasi liberal antara lain Kabinet Juanda. Yang pertama adalah Kabinet Natsir, yaitu periodenya 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Diikuti oleh Kabinet Sukiman, yaitu 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Diikuti oleh Kabinet Wilopo, yaitu 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Terdapat juga Kabinet Ali. Pada demokrasi liberal, Kabinet Ali ini memiliki dua kali masa pemerintahan. Yang pertama, Kabinet Ali Sastro Amijojo I, yaitu 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Diikuti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjabat pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1957 hingga masuk ke Kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua, yaitu 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957, dan yang terakhir yaitu Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kebijakan politik pada masa demokrasi liberal ada 3. Yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah konferensi perdamaian dunia yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 bertempat di Gedung Merdeka, Bandung. Ketua penyelenggara konferensi adalah Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo dan dibuka oleh Presiden Soekarno. Dalam konferensi tersebut diundang 30 negara yang berada di kawasan Asia Afrika. Namun hanya dihadiri 29 negara karena Afrika Tengah atau Rhodesia tidak datang akibat kondisi negara yang belum stabil. Selanjutnya diikuti oleh pemilu 1955. Pemilihan umum sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat. Persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu pertama di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Dilaksanakan 2 kali pada tahun 1955. Dan yang terakhir adalah politik luar negeri bebas aktif. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia hingga sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer diberlakukan, kebijakan politik luar negeri RI tetap menganut prinsip bebas aktif. Prinsip bebas aktif berarti Indonesia secara bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dengan tanpa mengikat diri secara a priori kepada kekuatan dunia manapun. Dan selanjutnya adalah penjelasan tentang dekret presiden. Untuk menanggulangi hal-hal yang membahayakan negara, Lejen A.H. Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik. Mulai dari 3 Juli 1959, kehidupan politik semakin buruk, mengancam persatuan dan kesatuan. Di daerah-daerah terjadi pemberontakan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas karena sebagian besar anggotanya menolak menghadiri sidang. Kemenlu dan konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan atau dekret yang dikenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Antara lain isinya adalah pembubaran konstituante, berlakunya UUD 1945, dan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikut adalah penjelasan tentang demokrasi liberal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.